Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisyarini Tunggadewi dengan nomor stambuk F5511801. Perkenalkan, nama saya Ibu Dani Saputra dengan nomor stambuk F5511810. Perkenalkan, nama saya Yela Firota Masuku, stambuk F551181026. Perkenalkan, nama saya Alfi Ivan Dirsajo Chandra, stambuk F5511804. Perkenalkan, nama saya Dani Septiani, stambuk F551181027. Baiklah, di sini saya akan memulai pembahasan mengenai tugas mata kuliah pengenalan pola dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu klasifikasi, metode KNN, kekurangan, dan kelebihan KNN. Algoritma Knair-Snakeboard atau kepanjangan dari KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek yang berdasarkan data dari pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. KNN merupakan algoritma supervised learning di mana hasil dari query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada algoritma KNN, di mana kelas yang paling banyak muncul yang nantinya akan menjadi kelas hasil dari klasifikasi. Kedekatan didefinisikan dalam jarak matriks, seperti jarak Euclidean. Jarak Euclidean dapat dicari dengan menggunakan persamaan, yaitu dxy sama dengan akar sigma ni sama dengan 1 dalam kurung xi dikurang yi pangkat 2. Keterangan di mana keterangan dari persamaan tadi, yaitu D adalah jarak kedekatan, kemudian X adalah data training, Y yaitu data testing, N jumlah atribut individu antara 1 sampai dengan N, kemudian F fungsi similarity, atribut I antara kasus X dan kasus Y, kemudian I yaitu atribut individu antara 1 sampai dengan N. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kita akan masuk pada langkah-langkah untuk menghitung metode KNN, di mana terdapat 5 cara untuk menghitung metode KNN. Antara lain yang pertama yaitu menentukan parameter K, yaitu jumlah tetangga paling dekat. Terus kemudian yang kedua, menghitung kuadrat jarak ekloid query instance. Masing-masing objek terdapat data sampel yang diberikan menggunakan persamaan 1. Yang ketiga yaitu kemudian mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang mempunyai jarak ekloid terkecil. Yang keempat yaitu mengumpulkan kategori Y atau klasifikasi Knair-Snakeboard. Kemudian yang terakhir yaitu dengan menggunakan kategori Knair-Snakeboard yang paling mayoritas, maka dapat diprediksi nilai query instance yang telah dihitung. Adapun algoritma KNN dapat digambarkan seperti flowchart, di mana flowchartnya itu yang pertama ada star, kemudian star itu kemudian masuk ke menentukan jumlah tetangga terdekat K. Terus kemudian setelah itu dihitung jarak tes data ke training data. Yang selanjutnya urut data berdasarkan data yang mempunyai jarak terkecil. Terus kemudian menentukan kelompok tes data berdasarkan label mayoritas pada K. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari algoritma KNN, di mana kelebihannya ini terdiri atas 5, yaitu tangguh terhadap training data yang noisy dan efektif apabila data latihnya besar. Kemudian sangat sederhana implementasinya. Yang ketiga yaitu kuat dalam hal ruang pencarian, misalnya kelas tidak harus linear dipisahkan. Yang keempat yaitu efektif untuk menghitung data dalam skala kecil. Dan yang terakhir yaitu beberapa parameter untuk acuan, jarak, matriks, dan K. Kemudian kita masuk ke kekurangannya sendiri, di mana kekurangan dari algoritma KNN ini terdiri atas 3. Yang pertama yaitu KNN perlu menentukan nilai dari parameter K, jumlah dari tetangga terdekat. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdasarkan jarak tidak
jelas mengenai jenis jarak apa yang harus digunakan dan atribut mana yang harus digunakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu biaya komputasi cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari setiap sampel uji pada keseluruhan sampel latih. Untuk proses pembuatan atau implementasi metode atau algoritma KNN ini dalam klasifikasi dalam metode kode program akan dibawakan oleh teman saya pada pembahasan selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan memulai live coding, yaitu membuat kode program klasifikasi dengan menggunakan metode KNN atau Nearest Neighbor. Baiklah, langkah yang pertama yaitu buka text editor yang kita gunakan, yaitu text editor Python yang di dalamnya telah terinstalkan bahasa pemrograman Python. Nah, jika sudah terbuka, langkah selanjutnya yaitu kita menginstal library yang akan kita gunakan. Nah, berhubung di sini saya telah menginstal library yang akan kita gunakan, silahkan teman-teman yang lain menginstalnya terlebih dahulu. Di sini saya akan langsung melanjutkan pada proses pembuatan dari program. Pertama yaitu kita membuat file baru dengan ekspansi Python. Kita beri nama knn.py, kemudian klik enter. Nah, jika sudah terbuka, kita akan lanjut pada proses pembuatan program. Baiklah, di sini saya akan memulai programnya. Untuk yang pertama, kita akan memasukkan library yang akan kita gunakan. memasukkan library yang akan kita gunakan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan data training dan accounting ke dalam program.
kelas selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi dari data training dan metode yang telah kita masukkan. Nah, langkah terakhir yaitu program untuk menampilkan aplikasi pengujian dari data testing dan data predikat. Nah, untuk program klasifikasi dengan metode KNN telah selesai dibuat. Berikutnya untuk penjelasan kode program dari setiap barisnya akan dibawakan oleh teman saya kemudian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program awal yang telah kami buat. Jadi kita langsung saja. Di bagian pertama itu ada kode program untuk memasukkan library yang diperlukan. Seperti yang kita lihat di sini, kita akan mengimport beberapa library, di mana untuk mengimport pertama itu ada Connect Boards Classifier yang digunakan atau paket yang berfungsi untuk mengklasifikasi suatu data berdasarkan train dataset. Kemudian paket berikutnya ada pipeline, di mana paket ini berfungsi untuk memproses data yang dihubungkan secara seri, sehingga hasil keluarannya nanti dari satu data dapat digunakan sebagai masukan bagi data selanjutnya. Kemudian di sini ada paket Matrix dan ada paket Convectorizer, di mana paket Convectorizer ini berfungsi untuk
groups. Nah, news groups ini digunakan sebagai pengelompokan data, di mana nanti di kode program berikutnya akan ada pengelompokan data training dan target training. Nah, masuk ke kode program yang kedua, bagian yang kedua yaitu proses memasukkan data training dan data uji. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada news group train dan news group test. Nah, di sini kita akan mengelompokkan data training dan tes data training. Nah, selanjutnya di sini ada kata subset, di mana subset nanti ini berfungsi sebagai pengambilan data, atau dia akan berfungsi untuk mengambil sebagian data dari data frame sesuai dengan kriteria yang telah diberikan. Nah, selanjutnya di sini ada X dan Y. X ini adalah data training. X ini adalah data training yang akan dikelompokkan. Selanjutnya, Y ini adalah sebagai target data training. Jadi untuk bagian ini kita akan mengelompokkan antara data training dan target training. Selanjutnya untuk kode program berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya. Baiklah, saya akan lanjutkan penjelasan dari kode program dalam kelompok kami buat yang akan saya jelaskan mulai dari line 15. Untuk line 15 ini merupakan proses untuk mengatur klasifikasi secara KNN atau KNRS. Untuk teks CLF sendiri berfungsi untuk proses membuat teks klasifikasi. Untuk pipeline merupakan serangkaian langkah di mana data akan kita ubah. Fungsi pipeline sendiri terdapat dua metode, yaitu metode cocok dan metode mengubah atau memprediksi. Dengan adanya pipeline ini, kita akan dapat dengan mudah untuk melakukan pencarian grade atas kumpulan parameter untuk setiap rangka meta estimator. Pipeline sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu transformer, prediktor, dan estimator. Untuk transformer sendiri adalah kelas yang mengimplementasikan fit dan transform. Untuk prediktor adalah kelas yang mengimplementasikan penaksir atau memprediksi. Sedangkan untuk estimator adalah kelas yang mengimplementasikan fit dan training. Pada pipeline ini terdapat pengklasifikasian default dan binary conflict reset, definite transformer, dan KNRS classifier. Yang pertama, untuk conflict reset sendiri digunakan untuk mengonversi kumpulan dokumen teks menjadi vektor jumlah atau objek. Untuk definite transformer sendiri singkatan dari term frekuensi diverse dokumen frekuensi, di mana berfungsi untuk mengubah teks menjadi representasi angka sehingga bermakna untuk menyesuaikan algoritma mesin dalam memprediksi. Sedangkan KNRS Connectboard Classifier sendiri digunakan untuk proses klasifikasi KNN atau KNRS Network dalam menemukan nilai-nilai tetangga atau K. Berikutnya untuk X CLF fit, X trend, Y trend berfungsi atau digunakan untuk mengklasifikasikan teks sehingga menghasilkan parameter model pembelajaran dari data pelatihan, dengan X trend yang digunakan sebagai data training dan Y yang digunakan sebagai target dari training. Selanjutnya yaitu predicted sama dengan X CLF titik predicted X test, yang dimana kode program ini berfungsi untuk memprediksi hasil tes atau data pengujian dari klasifikasi teks, sehingga kita akan mengevaluasi model
berdasarkan apa yang akan kita pelajari dari pemberian data pelatihan atau data training dan data label atau database yang pernah kita training sebelumnya. Yang terakhir yaitu kode program Print Matrix Classification Report Test Predictive, di mana kode program ini berfungsi untuk menampilkan hasil akurasi dari model pada data target tes yang telah kita training. Untuk matriks sendiri digunakan untuk melihat seberapa besar statistik kinerja berdasarkan kategori, yaitu seberapa baik kita akan mengklasifikasikan dalam memprediksi data sehingga akan memberikan hasil skor presisi, penarikan, skor F1 dan skor dukungan pada setiap kategori, dan kita akan mendapatkan hasil rata-rata keseluruhan dan berat dari rata-rata. Baiklah, untuk hasil running atau proses running berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan dari hasil running. Nah, sebelumnya kita akan merun terlebih dahulu dengan mengklik run yang berada di sini. Kemudian setelah itu maka proses akan berjalan sehingga akan muncul tampilan seperti yang ini. Nah, kemudian hasil akurasi dari program ini adalah 0,66. Jadi, metode KNN atau K-NERSC Nextboard mendapatkan hasil akurasi hanya 66%. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.